Senang dapat berjumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKBG TV bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Acara Pernikahan Bahagia adalah sebuah acara yang disediakan untuk bisa kita saling sharing, saling belajar, ya, bagi para pasutri yang sudah merasakan kebahagiaan dalam pernikahan dan merindukan terus untuk memelihara kebahagiaan itu. Juga untuk para pasutri yang menambahkan kebahagiaan dalam hidup pernikahan dan untuk pasangan yang sedang menyiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan dan merindukan pernikahan yang agung, yang berkenan kepada Allah, yang menjadi berkat, yang diberkati, the great marriage. Acara Pernikahan Bahagia ini melibatkan komunitas pastor dari berbagai jemaat atau gereja tertentu, dan dalam episode kali ini kita akan bersama-sama dengan komunitas pastor dari GKI Perniagaan Jakarta. Selamat malam rekan pastor dari GKI Perniagaan. Dan topik kita pada episode kali ini adalah emotional intimacy. Emotional intimacy. Dan untuk membahas topik ini, rekan pasutri, kita dibantu atau akan diberikan pencerahan oleh Bapak Dr. Evans Gary dan Ibu Caroline. Mereka akan memberikan penjelasan-penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan emotional intimacy dan juga sharing mengenai pengalaman-pengalaman mereka. Setelah nanti kita mendengarkan penjelasan atau sharing dari Pak Evans dan Ibu Caroline, kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi dengan kami melalui chat room yang sudah tersedia. Sebelum saya mempersilakan Pak Evans dan Ibu untuk memberi penjelasan, kita akan berdoa. Saya meminta kesediaan Pak Wijaya untuk berdoa. Silakan Pak Wijaya. Mari rekan-rekan kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini Tuhan telah berikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar bersama, berdiskusi bersama, dan mendengarkan beberapa sharing secara khusus. Biarlah kiranya Tuhan urapi untuk kedua rekan kami, untuk Pak Evans maupun juga Ibu Caroline, agar bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Biarlah kiranya kami juga berdoa untuk channel ini yang Tuhan pakai untuk mengabarkan kabar baik-Mu. Tuhan berkati terus, sehingga banyak jemaat-Mu, banyak orang-orang yang menjadi merasakan berkat yang Tuhan berikan melalui channel ini. Kami serahkan untuk waktu dan juga acara ke depan hanya dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wijaya. Saya langsung serahkan kepada Pak Evan dan Ibu Caroline untuk menyampaikan penjelasan tentang percakapan kita, emotional intimacy. Ya, selamat malam Pak Arlianus. Selamat malam. Terima kasih telah mengundang kami berdua, saya dan istri Caroline, juga ke mentor kami Pak Anton Tanan yang juga hadir malam hari ini, dan rekan-rekan yang hadir dari GKI Perniagaan, hampir semuanya ya, teman-teman dari Perniagaan. Terima kasih untuk malam hari ini kita bisa bersama-sama sharing malam hari ini dengan tema emosi. Dan ini dalam rangka juga seperti tagline-nya YKB ini, pernikahan bahagia ya Pak Arlianus ya. Mohon izin share screen ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Nah, topik kita malam hari ini adalah tentang intimacy. Ini adalah sebuah topik yang kami bersama dengan teman-teman di Perniagaan juga jadi sini hadir juga Pak Wijaya yang menggawangi ini kelompok pasutri dan menggunakan juga materi ini ya Pak Wijaya ya. Ini mungkin juga merupakan sharing pengalaman kita. Saya dan istri akan sharing ke Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana kita bisa emosional dari sebuah buku yang kami gunakan tadi di Perniagaan. Kami gunakan juga Marriage yang ditulis oleh Stephen Chan dan Gregory Slayton. Mungkin ada di antara Bapak Ibu juga yang sudah pernah membaca, melihat atau memahami buku ini. Nah, baik, kita mulai bahan kita pada malam hari ini. Chan dan Slayton dalam bukunya mereka menjelaskan bahwa setiap kita memiliki beragam emosi
mereka Chen dan Slayton merujuk Covey yang memiliki konsep mengenai rekening bank emosi. Apa itu rekening bank emosi? Bisa didefinisikan sebagai jumlah rasa percaya yang dimiliki oleh pasangan Anda. Jadi kalau kita kontekstualisasikan bagaimana masing-masing pasangan bisa memiliki rasa percaya satu sama lain. Sama seperti maka ada dua tindakan atau kegiatan yang biasa dilakukan, yaitu pertama menyetor. Jadi kalau menyetor itu dia hormat, kesopanan, menepati janji, memberikan afirmasi, dan selanjutnya seperti yang Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa lihat ya di layar, juga menarik. Jadi seperti kita menarik uang dari bank, yang berarti rekening kita berkurang, maka seperti itu ketika terjadi tarikan emosi, maka emosi yang ditarik itu adalah mengkritik, berbicara dengan tidak menganggap pasangan, mengingkari janji, memperlakukan pasangan dengan buruk. Jadi hal itu berarti bahwa saldo dari rekening bank emosi Anda dan pasangan itu semakin berkurang. Kira-kira konsepnya seperti demikian mengenai rekening bank emosi. Nah, untuk lebih itu emosi, mari kita coba, saya mengajak kita mendefinisikannya. Apa yang dimaksud dengan emosi? Nah, emosi sekali definisi secara ilmiah dan secara konseptual mengenai emosi. Tapi mungkin kita bisa sederhanakan malam ini dengan beragam perasaan yang dialami oleh manusia dalam meresponi berbagai situasi dalam hidup. Mungkin dengan istilah yang seringkali kita gunakan sehari-hari ya. Jadi kalau misalkan kita dan pasangan lagi marah gitu ya, terus kita bilang, wah emosi nih, ya itu marah adalah salah satu bentuk emosi saja. Dan banyak sekali ragam emosinya. Nah, sederhana dibagi dua, yaitu ada emosi yang positif dan emosi yang negatif. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan pasti kan apa saja emosi yang positif dan emosi yang negatif. Mungkin kalau boleh kita sharing sebentar, setengah menit, boleh tulis di chat Bapak Ibu apa saja contoh dari emosi positif, negatif. Tadi saya udah contohin satu, marah misalkan. Kalau menurut Bapak Ibu apa saja nih contoh dari emosi yang positif dan emosi yang negatif? Bisa tulis di chat, nanti saya bacain. Memuji, terima kasih. Panton, thank you. Positif, bahagia, negatif, kecewa, thank you. Ada lagi Bapak Ibu teman-teman? Senang, yes, betul banget. Mungkin satu lagi kalau ada. Iya, bangga, thank you, kesal, makasih. Iya, rasanya kalau membaca semua jawaban teman-teman, ya itu juga menjadi thank you. Rasanya kalau baca semua jawaban ini, selesai sudah pembahasan kita malam ini ya. Paham semua mengenai emosi. Tapi mungkin yang jadi masalah adalah bukan soal kita paham atau nggak paham emosinya. Emosi kan berkembang ya Bapak Ibu ya, karena dinamis. Jadi bisa dari berbagai hal. Jadi emosi itu tidak statis dia sifatnya. Jadi kalau bisa dibayangkan memang seperti gelombang ya, naik turun begitu ya. Dipengaruhi oleh apa saja, oleh pemikiran. Bahkan mungkin bisa dikatakan juga sifatnya dua arah ya. Jadi pemikiran dan emosi itu nggak bisa Jadi berpikir positif mengenai pasangan akan mempengaruhi emosi kita, dan sebaliknya juga ya. Ketika kita merasa senang, maka pemikiran kita juga jadi positif. Jadi ada hubungan dua arah begitu ya. Lalu ada juga reaksi biologis tubuh. Contohnya misalkan seksualitas yang sehat ya, yang dilakukan oleh pasangan juga mempengaruhi emosi dan sebaliknya. Dan pengalaman hidup ya. Nah, ini rasanya di masa pandemi kayak gini, ini penting banget kan. Pengalaman yang kita alami di masa pandemi ini juga mempengaruhi emosi kita loh Bapak Ibu sekalian ya.
Nah, bagaimana nih keintiman emosi kita nih, ya? Kan akhirnya kita semua berada di rumah. Kita dekat pasti, tetapi mungkin jauh. Satu dugaan saya dan juga mungkin kekhawatiran Bapak Ibu karena apa? Mama saya pernah bilang begini ke saya nih, katanya orang Chinese itu katanya orang itu kalau dekat itu wangi atau sebalik ya, orang kalau dekat itu bau ya. Coba mungkin boleh cium bau pasangannya wangi atau bau kalau dekat. Mama saya bilang kalau dekat itu bau ya, itu wangi ya. Nah itu, jadi kadang-kadang kita deket tapi sebenarnya jauh gitu. Nah apalagi di masa pandemi ini kan di rumah terus ya bersama pasangan. Kita dekat atau jauh nih? Kondisi hubungan dan pengalaman sebelum masa pandemi itu berperan loh. Jadi kalau pasangan mungkin sebelum masa pandemi itu udah jauh, sekarang mau nggak mau harus deket. Nah ini tantangan buat pasangan-pasangan. Apakah memang bisa meningkatkan justru menjadi dekat, tambah jauh begitu? Nah ini yang saya melihatnya ada mungkin banyak pasangan yang mengalami kesulitan dan tantangan di situ. Ya, sebenarnya berada di rumah, ini kesempatan membangun keintiman. Ini kami terinspirasi juga oleh mentor kami Pak Anton ini yang tiap pagi jalan sama. Jadi kami sama istri pagi-pagi ini baru Sabtu kemarin naik sepeda berdua membangun keintiman di masa pandemi ya. Ya, tetap jaga kesehatan. Nah, kita lanjutin ya. Jadi bagaimana tujuan untuk membangun keintiman emosi? Ada dua tujuan prinsipnya. Pertama, yaitu kita perlu memperkuat emosi positif tentu saja ya. Jadi yang positif dibangun dan perlu mengelola emosi yang negatif ya. Bagaimana kita melihat dua tujuan ini? Mari kita. Nah, Bapak Ibu teman-teman, emosi positif apa yang kita harapkan dalam pernikahan? Pasti banget gitu ya, kita semua pengen kebahagiaan toh. Tagline YKB GKI aja pernikahan bahagia ya toh. Pasti kita pengen yang positif yang perlu kita bangun di dalam hubungan kita dengan pasangan. Kalau boleh kita definisikan secara sederhana, sekali lagi banyak sekali definisi kebahagiaan, tetapi satu definisi yang mungkin kita bisa gunakan adalah emosi positif yang dirasakan mengenai hubungan Anda dan pasangan. Jadi kalau Anda menilai punya rasa positif ya mengenai hubungan Anda dengan pasangan, itulah Anda merasa bahagia begitu. Nah, oleh karena itu menginvestasikan dan usaha membangun emosi positif Anda dan hubungan Anda dengan pasangan itu menjadi penting sekali. Nah, Pak Anton memberikan kami ide, inspirasi untuk kami juga bisa sharing mengenai hal ini, kebahagiaan ini, tapi juga dengan anak-anak. Jadi ini ada video yang kami coba buat, terinspirasi dari Pak Anton ini. Terdengar nggak? Semoga bisa terdengar ya Bapak Ibu. Jadi kami bertanya tentang apa sih kebahagiaan itu kepada anak-anak ya. Mungkin coba kita lihat sharing dari kami. Selamat malam. Ya, selamat malam. Nah, kita akan mulai bertanya dengan Faith. Hai Faith. Mengapakah kamu memilih laughter sebagai moto dari keluarga The Garris, Faith? Aku memilih laughter sebagai moto The Garris karena keluarga kita sering ketawa. Misalnya contohnya Hazel, dia sering ketawa karena lagi deketin kita. Oke, thank you Faith. Sekarang Hope. Hai Hope. Hai. Hope, apakah yang membuat kamu bahagia di rumah, Hope? Yang membuat aku bahagia di rumah adalah jadi bisa bikin di rumah dan kita bisa bermain bersama. Oke, thank you Hope. Dan sekarang Hazel yang tertua. Hai Hazel. Hai. Hazel, menurut kamu apa yang membuat keluarga kita bisa dekat satu sama lain? Yang membuat keluarga kita dekat satu sama lain adalah nonton.
Mengapa nonton bisa membuat keluarga kita dekat, Hazel? Karena kita semua suka nonton. Jadi melakukan yang disukai oleh semua orang ya. Ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk obrolan dengan keluarga The Garys. Terima kasih, sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa. Jadi ya itulah anak-anak yang kami harusnya tidak dibuat-buat ya. Itulah mereka jawab. Jadi ya begitulah pengertian mereka akan kebahagiaan alami di rumah, begitu. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi saya menambahkan sedikit, ini adalah ya ini mungkin lebih sifatnya akademis, jadi teori tentang kebahagiaan yang saya ambil dari seorang bernama Barbara L. Fredrickson. Dia ada 5 emosi positif yang mesti dikembangkan. Yang disebut dengan joy itu lebih ke bagaimana kita bisa bermain gitu ya, playful begitu ya. Terus interest, jadi kita bisa mengeksplorasi ya, pengalaman. Contentment juga bisa mencatat pengalaman-pengalaman positif di dalam hidup kita. Sense of ada pencapaian ya, merasa senang dan bangga dengan apa yang dimiliki. Dan terakhir love, rasa positif dan aman. Ini menurut Barbara L. Fredrickson. Kalau boleh dari ayat firman Tuhan yang bagus sekali menurut kami, yaitu dari kitab suci, kalau dalam bahasa Inggris, Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 8, love never fails ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah kasih tidak pernah berhenti. Jadi memang penting sekali untuk membangun dasar dari keintiman emosional kita dengan kasih ya. Karena memang kasih itu tidak pernah gagal. Lanjut. Ya, ini tadi. Nah, bagaimana dengan emosi negatif? Nah, kita mungkin pernah merasa sedih, takut, kecewa ya, marah dalam hubungan kita dengan pasangan. Nah, apa atau kita perlu lakukan ketika kita punya emosi negatif tersebut? Banyak orang melakukan begini, Bapak Ibu. Jadi kalau punya emosi negatif, strategi yang paling utama adalah melupakan. Sebaiknya jangan dilakukan ya, karena pasti susah untuk dilakukan. Saya bilang nggak mungkin melupakan emosi-emosi negatif, apalagi kalau sudah begitu mengena di diri kita. Oleh karena itu lebih barangkali dihindari, diabaikan, dilupakan, tapi dikelola agar tidak menjadi ancaman di dalam hubungan kita. Ya, ini pesan kami buat Bapak Ibu dan pasangan semua. Nah, selain itu perlu juga dipahami bahwa dalam tahapan-tahapan kehidupan kita, dan ini biasanya sifatnya nanti seperti kurva ya. Jadi tapi kurvanya bisa terbalik ya. Jadi kalau kurva normal kan biasanya dari bawah naik ke atas tinggi, nanti turun lagi begitu ya. Nah, ini bisa terbalik, yaitu turun baru nanti naik ke terakhir, begitu tuh. Jadi kalau pacaran ya, emosinya tuh wah positif banget, intim sekali biasanya pacaran ya kan, kata orang kayak perangko ya. Betul ya, pasangan Wijaya dan Nifung dulu ya waktu pacaran ya. Saya tahu banget nih, karena kan dulu kita satu sekolah. Nah, terus pasangan baru, juga begitu ya, masih intim, dekat gitu ya. Lalu mulai menikah ya. Nanti ketika udah mulai punya bayi, anaknya balita, nah keintiman emosinya mulai berkurang. Karena apa? Biasanya teralih ke anak biasanya yang menjadi pusat dari hubungan dan emosi dari orang tua tuh banyak disedot ke anak ya. Apalagi anaknya udah mulai besar, anak sekolah, wah mulai banyak sekali yang mesti diurus, diperhatikan ya. Anaknya udah mulai remaja. Nah, ketika anak udah menikah dan mungkin meninggalkan rumah, tapi biasanya kalau di budaya Indonesia
bisa tinggal bersama ya dengan orang tua ya, gitu. Nah itu mungkin ada yang keintiman emosinya makin akrab ya dengan pasangan, tapi makin juga tidak juga begitu. Jadi ini faktor juga ya, situasi kondisi. Nah, ketika udah punya menantu, lalu punya cucu jadi kakek nenek, nah harusnya kebanyakan ya, tidak umumnya emosinya akan naik lagi, akan kuat lagi, akan positif lagi begitu. Nah ini jadi sekali lagi berkembang sekali lagi sesuai dengan tahapan kehidupan ya. Nah ini bagian yang justru praktis yang bisa kami bagikan nanti, banyak cerita pengalaman dan jelek-jeleknya diri saya gitu ya. Bagaimana membangun keintiman emosional, ada 4 yang disarankan oleh Chen dan Slayton, kami tambahkan 1 nanti. Mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama itu bersikap terbuka dan rentan satu dengan yang lain. Jadi Chen dan Slayton mengusulkan Bapak Ibu kita dan pasangan perlu terbuka loh. Dan ini mungkin sulit dilakukan. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena memang kita tuh pada dasarnya orang yang rentan. Rentan itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kita itu peka ya, kita itu mungkin lemah gitu, ada kelemahan yang kita miliki gitu ya. Jadi untuk membuka kelemahan nggak gampang ya, begitu. Nah oleh karena itu memang ini perlu diusahakan ya, perlu ada rasa percaya yang perlu dibangun untuk melakukan. Silakan Ibu Caroline mau bercerita. Ya, kalau kami dari awal pernikahan, kami membiasakan diri untuk apa-apa dibicarakan gitu. Terutama Pak Evans maunya semuanya ambil keputusan bersama. Terus memang hal-hal yang penting, hal-hal yang kecil bahkan kita jadikan obrolan gitu ya. Nah, walaupun memang kita terbiasa untuk saling cerita, saling terbuka satu sama yang lain ya, tapi tentu saja kalau hal-hal yang amat rentan dalam hidup kita gitu, kadang-kadang kita sendiri susah memahami ya, diri kita sendiri gitu, apa yang menjadi kelemahan, kekurangan kita, bahkan mungkin hal-hal yang kita pikir, wah saya melakukan dengan nggak sesuai dengan rencana nih, nggak sesuai dengan impian gitu loh. Mungkin ada harapan-harapan yang belum terbangun. Itu kadang-kadang kita sulit sekali menyampaikan kepada pasangan ya, apalagi kalau memang dari awal jarang sekali berkomunikasi gitu loh. Sering berkomunikasi ini pada saat mengungkapkan kelemahan, kerentanan, vulnerability kita tuh itu sulit gitu. Nah saya sendiri kadang-kadang sulit untuk memahami Pak Evans nih, karena model saya kan ekstrovert gitu ya, dan model Pak Evans tuh pemikir, jadi dia share tentang feelingnya dia share tentang kekhawatirannya dia, saya sulit untuk memahami saat itu juga, jadi memang itu butuh perjuangan. Jadi saya memang biasanya kalau dia cerita, saya berusaha untuk mendengarkan dan saya bawa dalam doa gitu, bagaimana supaya Tuhan taruh perasaannya dia itu di dalam hati saya, supaya saya lebih mengerti dan lebih empati apa yang beberapa tahun yang lalu ya, dia dalam pergumulan pribadi dia datang kepada saya, dia menceritakan segala kekhawatiran, ketakutannya, ada fear di sana, terus ada hal-hal yang bagi saya kadang mengerti, kadang-kadang juga irasional gitu loh. Tapi itulah saat dia membagikan hal yang paling dalam hidupnya yang dia saat itulah juga Tuhan pakai setiap pergumulan itu untuk membuat kita lebih intim secara emosi ya. Ya, jadi mungkin gini, kalau kita disuruh membagikan hal yang menjadi kekuatan ya, tapi kalau menceritakan kelemahan kita, kerentanan kita, nah itu tantangannya. Jadi latihan
dari Chan dan Slayton mengusulkan pilih 3 hal yang sulit justru dibagikan secara terbuka dengan pasangan. Bisa jadi itu kelemahan atau kecemasan kita gitu ya. Bagikan kepada pasangan Anda dan berdoalah sebelum Anda membagikannya ya. Nah, doa, istri saya mau cerita, ini tambahan dari kami, salah satu kegiatan yang menolong kami untuk menjadi dekat satu sama lain. Ya. Nah, seperti yang tadi Pak Evan sudah bilang ya, dari Chan dan Slayton juga untuk berdoa dulu sebelum kita berbicara hal-hal yang khusus, hal-hal yang penting gitu ya, terutama perusahaan perang dalam gitu. Dan saya merasa waktu Pak Evans dalam pergumulan itu, kami banyak sekali membawa itu dalam doa kami. Jadi merasa setiap kali struggle, setiap kali ada struggle, setiap pergumulan, setiap fear, setiap kekuatan dia ceritakan kepada saya, saat itu juga kita bawa dalam doa kepada Tuhan gitu loh. Dan pengalaman kami ini sungguh indah. Saat malam itu kita bergumul, paginya itu Tuhan langsung kasih konfirmasi gitu loh. Jadi lewat saat teduh bersama, konfirmasi terus sampai kayaknya Tuhan kayak kejar kita gitu loh. Kemanapun kita khawatir, kemanapun kita takut, Dia yang kejar kita gitu. Dengan firman-Nya setiap hari menguatkan, jadi semakin kita mengalami bersama pergumulan ini, bahwa itu dari dalam doa, kita pour out our feelings together. Bukan hanya Pak Evan, saya juga bilang Tuhan mengerti apa yang ada di hati dia gitu loh. Saya mengerti secara keseluruhan, tapi banyak hal yang hanya Tuhan yang mengerti dia. Tapi saat kita bincang-bincang malam itu tuh bisa panjang gitu ya. Pas paginya Tuhan bisa right away gitu. Lewat firman, lewat saat teduh, dia langsung jawab kekhawatiran kita. Langsung jawab pergumulan kita. Dijawab dengan jawabannya ya, tapi dijawab dengan firman yang menguatkan. Nah, itu kami merasa kegiatan berdoa itu kami lebih intim satu dengan yang lain gitu. Terutama juga mengerti bagaimana apa yang Tuhan mau terhadap kami berdua. Ya, fokus ya, ini seperti yang Pak Evan sudah tulis, fokus pada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi kami lebih mempertajam pernikahan kami, lebih mempertajam pelayanan kami. Nah, itu Tuhan yang leading gitu. Jadi kami merasa bahwa keintiman dengan Tuhan itu benar-benar meningkatkan keintiman satu dengan yang lain, ya. Ya, jadi yaitu hal yang menguatkan kami untuk bisa intim satu sama lain dengan berdoa, dan mungkin latihannya adalah Bapak Ibu bisa membuat jadwal rutin ya, berdoa bersama dan saling berdoa, mendoakan pergumulan dan tadi ya, cerita-cerita yang siapa diri Anda, kerentanan Anda satu sama lain ya. Boleh Kita tambahin dikit? Ya, silakan. Ya. Satu tips sih, kadang-kadang saat kita takut atau saat kita lagi memikirkan sesuatu, Pak Evans selalu ajarin saya untuk langsung ceritakan gitu. Jadi kita bisa jauh gitu, kita langsung telepon satu dengan lain, langsung bilang, ayo kita doa sama-sama yuk, saya lagi bergumul ini, atau saya sedang memikirkan ini, atau saya sedang harus deal sama orang lain gitu. Right away kita berdoa bersama itu sangat membantu, terutama saya kan kekhawatiran juga gitu saat bekerja gitu ya. Saat saya lagi bekerja, saya takut, saya langsung bisa langsung samperin dia, saya tepok gitu, yuk kita doa sebentar yuk, pray for me. I feel saya nggak berasa deg-degan atau saya berasa nggak nyaman, langsung right away kita berdoa bersama gitu, dan itu menenangkan sekali. Ya, kita lanjut. Nah, yang ketiga adalah berbicara dengan yang ketiga adalah menerima satu sama lain dengan sepenuhnya. Nah, jadi Bapak Ibu kan kita ini unik ya.
setiap orang. Bahkan aja punya anak kembar tuh kami bisa melihat keunikan satu sama lain ya. Jadi banyak bedanya mereka, tidak sempurna yang pasti. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bahwa kita perlu meniru kasih Allah dalam hubungan kita, yaitu menerima. Itu penting sekali. Karena kenapa tadi Ibu Caroline, istri saya cerita bahwa kita punya kepribadian yang berbeda. Dan kayak saya tadi ya sudah dijelaskan, saya introvert, Bu Caroline extrovert ya. Jadi kami harus belajar untuk saling menerima. Ya untungnya dia menikah dengan orang yang belajar psikologi ya. Jadi saya udah tahu dari awal saya dulu gitu. Kamu kepribadiannya apa? Nih tes gratis nggak bayar gitu kan. Padahal tujuan saya ya saya biar tahu sebenarnya kepribadiannya apa gitu. Tapi ya, dengan mengetahui dari awal ya, jadi lebih mudah untuk menerima gitu ya. Jadi fungsinya assessment itu penting juga sebenarnya. Oleh karena itu, latihan yang diusulkan oleh Chen dan Slayton adalah daftarkan 3 hal yang Anda tidak sukai, ya, namun Anda sudah menerimanya, dan daftarkan 3 hal yang sulit Anda terima, dan bersyukur kepada Tuhan, ya. Bersyukur untuk dua-duanya, baik yang sudah diterima maupun yang sulit diterima, dan minta Tuhan menolong, ya, hal yang sulit diterima, dan akui gitu. Jadi contoh saya gitu ya, sulit menerima kalau istri saya itu senang sekali ya reuni dengan teman-temannya begitu. Untung ini masa pandemi ya, jadi reuninya online begitu. Jadi saya suka sebel gitu kalau diajak reunian gitu, saya mesti ngomong sama siapa gitu ya. Nah, jadi susah gitu. Tapi akhirnya, nah itulah saya bisa menerima karena ya seorang ekstrovert pasti senang sekali mendapatkan energi dari orang lain gitu ya. Mau cerita? Ya saya bersyukur juga. Kalau ini Pak Evans ini nggak pernah berusaha mengubah saya gitu. Dia terima saya apa adanya. Walaupun saat menerima itu suka disentil. Ya memang kamu kan begitu. Susah dirubah gitu ya. Tapi justru penerimaan dia itu membuat saya jadi lebih istilahnya tahu diri lah. Saat dia tahu nih, misalnya saya akan bertemu teman gitu ya. Terus ya saya jadi tahu kalau bagi dia nih pasti boleh. Dia dia nggak mau melarang saya karena dia tahu tuh saya senang ketemu sama teman-teman, energinya dari luar memang kalau saya itu. Nah tapi saya jadi tahu diri, memang saya tahu batasnya. Saya tahu kalau memang dia lebih suka ditemenin di rumah juga gitu. Jadi saya bisa cepet-cepet pulang tuh, nggak mau lama-lama. Bahkan teman saya yang udah biasa ngobrol sama saya udah tahu nih, wah bentar lagi lu pasti pulang nih katanya. Karena udah dicariin nanti nih sama si Evan. Memang saya jadi merasa bahwa pada saat dia nerima saya tahu memang dia nggak berupaya untuk mengubah, tapi itu kuncinya pas saat dia menerima saya jadi merasa saya yang harus berubah untuk dia gitu loh. Jadi nggak enak hati gitu kayaknya, takut menyakiti dia, karena kan dia nggak protes. Tapi takutnya apa yang saya lakukan itu mengecewakan dia. Jadi saya berusaha juga untuk comfort dia lah, gitu. Ya, lanjut. Berikutnya keempat, berbicara dengan baik tentang satu sama lain ya. Jadi kita perlu untuk ya berbicara itu dalam cara yang baik ya. Kita mudah sekali akan terpicu untuk berbicara dengan cara yang tidak baik, apalagi kalau menghadapi situasi-situasi sehari-hari yang penuh dengan tekanan dan sebagainya. Apalagi di masa pandemi ini mungkin bisa banyak gesekan yang terjadi ya. Oleh karena itu kita perlu banyak memuji, berterima kasih, menghargai ya. Saya harus jujur, saya kurang sekali memuji gitu ya. Dan mungkin bapak-bapak di rumah ya, kita perlu juga jujur, dan kadang-kadang kita mungkin sering kita kurang memuji ya istri-istri kita ya. Jadi gimana latihannya? Ingat setiap hari berdoa minta Tuhan berikan inspirasi, katakan sesuatu yang baik setiap pagi tentang pasangan ya, dan memuji secara terbuka di depan orang lain ya. Istri saya ini kalau boleh dipuji secara terbuka di depan orang lain, tadi kan sudah puji sebenarnya ya, sangat dia perhatian sekali ke orang lain, ke teman, terutama orang-orang lain. Ya, saya belajar hal itu dari istri saya. Jadi suatu kali, kalau boleh kasih kesaksian, waktu kami masih pacaran,
dia ngajak saya ke Ancol. Saya bilang, ngapain ke Ancol? Ya, kirain cuma berdua, nggak taunya bawa rombongan gitu. Dia mengajak satu keluarga ya, yang mungkin secara ekonomi di bawah, dan dia mengajak mereka untuk menikmati suasana pantai di Ancol. Itu saya belajar bagaimana saya itu punya kekuatan walaupun ekstrovert gitu ya, tapi yang maksudnya walaupun ekstrovert yang sangat sangat fokus sama orang lain, tapi dia perhatian. Nah, itu yang menurut saya belajar. Nah, itu contoh menurut saya hal-hal yang bisa kita puji dari pasangan kita ya. Lanjut terakhir. Oh ya, sebelum terakhir ada satu ayat yang kami mau bagikan juga, Yakobus 1 ayat 19, kalau boleh saya baca. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah ya. Saya mau cerita ayat ini, silakan. Kami banyak belajar dari Pastor Rick Warren ya, pada saat dia berkhotbah tentang Yakobus ini, Yakobus 1 ayat 19, dia bercerita tentang perumpamaan pasangan animal gitu ya, binatang gitu. Jadi seperti yang tadi kita belajar ya teman-teman, bahwa emosi yang negatif itu kan harus kita kelola. Nah, bagaimana mengelolanya tuh? Nah, Pastor Rick Warren tuh jadi bercerita tentang banyak pasangan tuh yang seperti pasangan dua animal ini, yaitu satu skunk ya. Skunk itu kan kalau bahasa Indonesianya tuh sigung ya. Itu adalah binatang yang menyerupai tupai gitu, yang pada saat dia melindungi dirinya dari predator, dari pemangsanya, dia bisa mengeluarkan gas yang beracun gitu untuk melindungi dirinya, dan itu bau sekali gitu ya. Nah, ada kalau menurut Rick Warren tuh ada pasangan yang kalau marah itu seperti skunk gitu, all over the place gitu. Jadi kemarahan bisa diumbar-umbar semuanya, semua perkataan yang tidak bijaksana keluar, perkataan kasar gitu loh. Itu seperti skunk, dan kita nggak mau seperti itu. Nah, ada juga yang seperti turtle. Nah, kalau turtle itu kan dia pada saat ada bahaya, dia masuk ke dalam shell-nya, ke dalam shell itu kan. Tempurung? Ke dalam tempurungnya gitu ya. Nah, itu adalah pasangan yang seringkali pada saat ada konflik, ada masalah, mereka menghindar justru, tidak mau menyelesaikan. Seperti yang kata tadi Pak Evans bilang, kalau ada konflik ya ada perasaan negatif, jangan diabaikan, jangan dilupakan gitu kan. Sulit biasanya untuk melupakan. Justru pada saat kita masuk dan mencoba untuk melupakan, seringkali itu malah menjadi bom waktu ya. Justru sebenarnya kita harus manage emosi negatif kita, itu harus kita kelola gitu. Dan bagus sekali Pastor Rick Warren tuh bilang, emosi yang dikelola dengan baik itu bisa menghasilkan perkawinan yang sukses, juga menghasilkan persahabatan yang sukses gitu, justru membuat keintiman satu dengan yang lain. Ya, thank you. Terakhir, nah, pilihlah hal-hal untuk dibicarakan secara khusus. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mungkin kita perlu memilih hal-hal yang penting dan bermakna untuk dibicarakan secara khusus. Ya, ini mungkin ya perlu kita latih nih, karena apa? Di mana hal-hal penting dan bermakna ini bukan mengenai masalah-masalah yang sangat krusial, misalkan hanya terkait dengan finansial misalkan, tetapi lebih dari itu, misalkan berupa di sini Chan dan Slayton mengusulkan beberapa hal seperti misalkan impian, ambisi, termasuk anak-anak, tapi juga iman, spiritualitas ya. Jadi bukan hanya tadi soal hal-hal yang krusial terkait dengan kehidupan sehari-hari, tapi terkait dengan diri kita pribadi ya. Mengenai iman kan itu pribadi sekali. Jadi ya kita perlu untuk membicarakannya juga dengan pasangan kita ya. Tentukan waktu, pilih 2 hal dari berbagai hal yang diusulkan ini, dan yang paling penting adalah Bapak Ibu
bicara ya. Jadi kalau kita diam-diam ya, jadi nggak intim juga nanti jadinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, demikian nih pembahasan kita, sharing kita malam ini dari kami. Semoga inspirasi, menguatkan Bapak Ibu untuk menjadi intim satu sama lain ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke Pak Arlianus. Terima kasih Pak Evans dan Ibu Caroline atas penjelasan dan sharing yang diberikan kepada kita semua yang sungguh mencerahkan kita dan menolong kita memahami apa sih yang dimaksud dengan emotional intimacy dan bagaimana merawatnya. Nah, rekan Pasutri, kita akan melanjutkan percakapan kita dengan berdiskusi bersama tentang topik ini. Sementara rekan Pasutri menyiapkan pertanyaan atau opini atau komentar atau sharing, kita mendengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih masih bersama dengan kami dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV. Kini saatnya kita berdiskusi dan saling berbagi. Rekan Pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat menyampaikan pertanyaan atau sharingnya melalui chat room yang sudah tersedia. Terima kasih Pak Evans, Ibu Caroline atas sharing of knowledge, juga sharing of experience tadi ya, baik dari segi pengetahuan, keilmuan maupun dari pengalaman-pengalaman yang memperkaya, saya percaya memperkaya kita semua. Kita akan bercakap-cakap. Yang sebelum yang lain, Pak Anton ada komentar dulu nggak tentang yang disampaikan Pak Evans dan Ibu Caroline? Ini kan Pak Anton kan mentor katanya, kan mentor narasumber. Kita punya narasumber, tapi punya mentor lagi narasumbernya. Coba. Ya, ini kebetulan lebih tua aja. Kebetulan lebih tua, ya. Ya komentar saya salut sekali ya kalian berdua ini, rekan saya ini berbicara apa adanya. Dan menurut saya satu poin yang justru ingin saya tanya ya, kayaknya kok kesannya misalnya tadi Pak Evan tuh leluasa sekali menjadi dirinya ya di depan istrinya. Padahal laki-laki itu pada dasarnya ingin dihormati loh. Kalau ingin dihormati itu artinya ingin terhormat. Karena ingin terhormat, itu biasanya sulit loh. Cerita tentang kegagalannya, cerita tentang ketakutannya, takut disebut ya seperti bukan laki-laki, kok ada takut nangis sekali di depan istrinya. Ya dia takut untuk sharing kelemahannya. Nah jadi saya ingin tanya nih kepada Pak Evan maupun Bu Caroline ini bagaimana ya tipsnya nih untuk para suami gitu ya, untuk dia bisa berani di depan pasangannya tuh menjadi apa adanya tanpa ada rasa takut bahwa satu kali dia akan dipermalukan, akan direndahkan seperti itu. Boleh di-share barangkali tipsnya bagaimana? Silakan Pak Evans, Bu Caroline. Thank you. Sorry nih kami memanggil Pak Anton kok Anton. Ya nggak apa-apa. Jadi ya sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya banyak belajar juga dari Ko Anton dan Ibu Jenny, Ci Jenny. Jadi bagaimana bahwa mereka juga menjadi model keterbukaan di antara pasangan begitu. Betul seperti yang Ko Anton jelaskan bahwa mungkin sulit sebenarnya
Terutama kalau dari saya, ya, jadi sebagai laki-laki dan juga sebagai pribadi, membicarakan kelemahan diri sulit begitu. Tetapi satu hal yang menguatkan saya adalah istri saya, Caroline, bisa bersikap sebagai seorang teman, dan itu yang mungkin saya rasakan. Jadi hubungan persahabatan itulah yang membuat saya juga menjadi leluasa bisa bercerita begitu. Dan bagi saya sih, mungkin kalau ini boleh menolong Bapak Ibu, menganggap bahwa sebagai sahabat itu akan sangat menguntungkan. Jadi ketika Anda perlu cerita, ya Anda nggak perlu jauh-jauh juga cari orang lain, tapi ya pasangan Anda yang merupakan sahabat Anda, itulah yang menurut saya bisa menolong untuk tadi bisa menceritakan hal-hal yang mungkin jadi kerentanan diri kita begitu. Kalau itu dari mungkin sisi saya, nggak tahu dari Caroline gimana? Ya mungkin memang sulit juga dipahami karena kalau Evans kan ngomongnya yang tersirat, jadi saya harus memahami. Saya kan orangnya ekstrovert, dalam gitu. Kalau memahami seseorang tuh cuma lebih banyak judgement-nya juga ya kadang-kadang saya. Tapi ya itu minta Tuhan untuk menaruh di hati saya apa yang dia rasakan. Jadi benar-benar memahami, walau kadang-kadang ya memang jadi yang seperti Ko Anton bilang, sulit melihat sosok suami yang misalnya kerentanannya, vulnerability-nya, terus fear-nya, kekhawatirannya itu waktu kita kan harus menjadi posisi yang seolah-olah kayak lebih kuat gitu ya. Tapi justru saat itu Tuhan bekerja di antara kita berdua gitu. Bagaimana saya juga dikuatkan pada saat saya mendengar sharingnya dia, itu sebenarnya juga secara nggak langsung saya baru mempelajari diri saya juga begitu gitu. Saya juga punya kerentanan yang sama. Saya juga sebenarnya punya pergumulan. Mungkin karena saya orang yang model cuek gitu ya, mah nggak dipikirin gitu kalau saya. Ya udah lewat gitu loh. Tapi kan sebenarnya itu ada gitu. Perasaan dia juga saya pernah mengalaminya gitu. Tapi justru jadi apa yang dialami membuat saya juga saya sendiri. Ternyata ya memang we are all broken, kita semua adalah manusia broken, kita semua adalah manusia rentan, vulnerable gitu, dan memang cuma bersandar pada Tuhan lah kita bisa lihat bagaimana Tuhan membentuk kita, bagaimana kita melihat Tuhan juga gitu. Kita melihat Tuhan yang begitu mulia, itu hebat gitu. Kita tuh enggak, we are nothing lah gitu loh. Saat kita mengalami pergumulan justru malah saya lebih juga akhirnya itu. Terima kasih. Oke. Saya malah setelah Pak Evans dan Pak Caroline mencoba merespons tadi yang Pak Anton, bisa lebih jauh nggak? Kalau tadi saya mendengarkan ya, kalau saya salah mendengarkan tolong dikoreksi. Saya mendengarkan kan Pak Evans mengatakan mengapa bisa terbuka termasuk pada hal-hal yang sifatnya rentan tentang diri atau kekalahan, kelemahan, karena diberi rasa nyaman oleh Ibu Caroline. Ada penerimaan. Pada saat yang sama, Ibu mengatakan saya orangnya sebenarnya suka judgment. Nah, ini kalau sekilas ini kan agak dua hal yang bertentangan. Iya, Pak. Pasangan memberi rasa aman, yang disebut memberi rasa merasa saya justru suka judgment. Ini bagaimana bisa merasa aman ketika istri mengaku diri ini sekarang ya, mengaku diri sebagai sering memberikan judgment. Bisa nggak dijelaskan? Ini menarik menurut saya, ya. Jadi, Ibu Caroline mempersepsi diri suka judgment, tapi justru dipersepsi oleh pasangan kalau judgment kan nggak nyaman, kita cerita pada orang yang suka melakukan judging seperti itu, kita nggak nyaman. Tetapi malah suami mengatakan saya diberi rasa aman. Nah, ini menarik nih, supaya yang rekan Pak Sutri dapat tertolong nih untuk
terbuka ini kan sangat penting ya untuk membangun kedekatan atau intimasi, emosional intimasi. Silakan Pak Evans, Bu Caroline. Ya, kalau menurut saya ada judgmentalnya, Pak. Memang waktu dites juga waktu assessment ya saya agak judging orangnya sebenarnya, Pak. Tapi ya time itu bagaimana Tuhan memberikan kita hati yang humble untuk benar saat dia bercerita saya berusaha untuk mendengar, Pak. Dulu saya sulit sekali untuk mendengar, Pak. Apalagi model saya agak-agak dominan sebenarnya gitu, tapi bagaimana saat menikah tuh saya belajar untuk taat kepada suami. Itu hal yang sulit juga tuh, Pak, untuk belajar mendengarkan dia sebelum saya berespon, sebelum saya bereaksi. Dan setelah over the years gitu ya, setelah beberapa tahun itu menikah, melihat bagaimana Tuhan juga membentuk hati saya untuk mendengar dia, untuk bukan apa maunya saya yang saya langsung ngoceh gitu, tapi minta Tuhan dulu taruh hatinya dia di saya gitu, untuk saya lebih mengerti dia. Itu waktu melakukan seperti itu, herannya tuh memang tak terduga, Pak. Saya dulu tuh memang orangnya agak dominan dan bagi dia juga ya kamu tuh dominan banget nih, kalau udah maunya gitu. Pada saat saya menaruh posisi saya sebagai istri yang harus tunduk dan taat kepada dia, itu herannya Tuhan selalu memberikan duga, Pak, yang di luar pikiran saya malah. Ya belajar dari situ saya berusaha untuk belajar lebih empati, belajar memahami, belajar diam dulu sebelum bereaksi gitu loh. Seperti yang tadi di Yakobus 1 ayat 19 itu kan lambat untuk berkata-kata. Sulit, Pak, belajarnya, Pak. Tapi memang sungguh-sungguh mau mendengar, mau merasakan apa yang dirasakan gitu. Walaupun kadang-kadang dalam hati tetap aja yang namanya diri selalu ada ya, Pak ya. Selalu merasa, kamu begini nih kali, ini mah cuma gitu, selalu ada. Tapi saya berusaha untuk memahami, karena untungnya Pak Evan itu membantu begini, jadi dia nggak pernah saya judging gitu ya, dia nggak marah, dia cuma bilang apa yang dirasain waktu saya di judgment, waktu dia di judgment oleh saya. Jadi dia bilang saya berasanya nggak mendapat dukungan nih, atau biasanya gimana kamu kalau dapat nggak merasa kamu memahami saya, dia bilang. Mengungkapkan perasaannya, bukan soal tindakan judging, tapi perasaannya atas apa yang dilakukan. Ya, dia nggak marah dari saya. Yang baik dilakukan adalah dia itu selalu berusaha mengeluarkan perasaannya. Waktu kamu ngomong begitu, saya pahami. Dia bilang begitu selalu. Nah, saya langsung kena tuh, Pak. Wah, saya nggak memahami dia nih, gitu. Tapi nggak merasa diserang dengan itu ya, Bu? Kenapa, Pak? Dengan kalimat seperti tadi, saya merasa kamu kurang memahami saya. Nggak merasa diserang ya, Ibu Caroline, dengan kalimat seperti itu? Nah, ya, karena karena dia bilang perasaan ya kan, saya merasa. Jadi saya hati ke perasaan dia. Itu kan valid perasaannya kan? Ya. Jadi dia nggak judging dengan tindakan saya yang tadi langsung, wah saya nggak merasa dipahami nih. Tapi dia langsung bilang, saya mengerti kamu nggak paham. Memang nggak semua orang bisa paham, gitu loh. Jadi kata-katanya nggak menyerang saya. Bagi saya sih nggak menyerang. Kata-katanya baik, masih lembut, karena dia merasakan apa yang cuma share apa yang dirasakan, bukan menyerang sayanya loh. Nah itu saya langsung berasa, aduh, kok saya jadi iya ya. Padahal saya berusaha merasionalisasikan pikirannya dia misalnya gitu. Kamu jangan begini, kamu harus begini gitu. Tapi waktu dibilang, wah kamu nggak memahami saya nih. Saya jadi, waduh langsung inget gitu, Tuhan memahami dia gitu. Paling enggak, walaupun saya saat itu belum paham,
Itu kan kadang-kadang butuh proses ya Pak. Paling enggak saya mau mendengar ya, I just want to give my shoulder to him. I just want to comfort him. Itu aja tujuan saya gitu loh. Untuk memahaminya, jadi saya Pak, paling enggak at that time I just want to comfort him. I know that he needs help. I know this is his vulnerable time. Be there for him. Bahkan cuma untuk pegang tangannya dan menangis bersama misalnya, atau bersama dan bahas perasaan tuh Pak, gitu Pak. Itu kok dari saya. Coba kok dari Pak Evan. Sebelum Pak Evan jawab nih, saya ingin Pak Evan meresponsnya dengan dua cara ya Pak. Satu cara dari sudut teoritis keilmuan, Anda sebagai seorang profesional di bidang psikologi, seorang ahli, dan sebagai seorang suami. Jadi gini pertanyaan saya gini. Apa yang terjadi atau bagaimana memproses dalam diri ya itu istri yang cenderung D tadi, cenderung dominan dan cenderung judging tadi menurut kesaksian Ibu Caroline. Apa yang terjadi, bagaimana sehingga tetap Pak Evans memandang dia yang begitu tetap memberikan rasa nyaman, dan saya terbuka, bisa terdorong terbuka untuk menceritakan yang mungkin orang lain malu menceritakannya. Gimana secara teoritis sebagai seorang ahli, tapi sebagai seorang suami, di luar itu dulu, di luar seorang ahli, gimana memproses itu? Kan kalau kita di-judging kan, kita gimana sih? Masa bisa terbuka? Gimana Pak? Ya, mungkin kalau saya melihatnya juga dari sisi kepribadian kami yang Pak Leanus. Jadi kan, posisi saya kan ekstrovert ya. Jadi udah berkali-kali diceritain. Saya juga introvert, dan memang untuk membangun komunikasinya, karena saya kan akan lebih berkomunikasi dalam konteks yang lebih personal ya, lebih juga dalam begitu biasanya penghayatannya. Sementara istri saya mungkin ekstrovert, dia juga punya ciri khas bicara itu mungkin tidak sedalam dari orang-orang introvert begitu. Nah itu juga memang menurut saya menjadi ciri khas juga dari hal tersebut. Ditambah lagi tadi dengan judgingnya. Namun dari sisi itu ada hal-hal juga yang baik juga dari sisi judgingnya. Jadi kadang-kadang dalam situasi tertentu, ketika dia misalkan nggak dengerin, oh kamu gini gitu ya. Ya, saya kesel sih terus terang, tapi ketika dihayati lagi, iya ya, tindakan itu tuh bisa mengingatkan saya untuk nggak terlalu, misalkan ketika saya dalam situasi emosi tertentu, nggak terlalu dalam ke emosi tersebut. Jadi itu yang menurut saya ada sisi baiknya juga judgingnya. Jadi nggak semuanya jelek sih menurut saya sisi judgingnya. Nah kalau secara teori tadi saya mengingat ada seorang penulis peneliti bernama Brené Brown menulis buku tentang vulnerability, Pak. Dia juga pernah bicara di sebuah program bernama TED Talk. Cukup menarik sih konsepnya. Jadi menawarkan konsep bahwa menjadi rapuh atau rentan di mana kita itu berani terbuka dilihat oleh orang lain, itu bukan tanda kelemahan sebenarnya. Itu sebenarnya bisa sebagai justru menjadi dasar dari kekuatan diri kita. Gitu. Mungkin Bapak Ibu pengen tahu lebih jauh, bisa cari aja resource-nya di YouTube, Vulnerability, Brené Brown, atau bisa mungkin itu menarik untuk mendalami konsep tersebut begitu yang ditawarkan oleh si penulis tersebut. Mungkin itu Pak Arlianus. Baik Pak Evan, terima kasih nih, sharing ini menarik sekali ya. Jadi sekali lagi kita tetap entah seperti apapun kepribadian pasangan kita. Sebenarnya kalau kita belajar mengenalinya dan memahaminya, kita akan tetap merasa nyaman untuk mengungkapkan perasaan. Lagian kan dia istri, bukan orang lain. Ya.
Ya, jadi terima kasih sharing sangat menginspirasi. Baik, teman-teman, ada yang lain yang mau komentar atau mau pertanyaan? Silakan. Oke, baik. Selamat malam Pak Evans dan Ibu Olin. Ya, saya mau bertanya, ya berkaitan juga dengan tema yang kita bahas hari ini, keintiman emosional dan dari aspek psikologi, ya, yang sesuai dengan bidang Pak Evans. Jadi, apakah pada saat kita mencapai keintiman emosional itu bisa berakibat kepada ketergantungan secara emosional? Ini pertanyaannya bertingkat, Pak. Baru tingkat pertama. Silakan, Pak. Silakan Pak Evans. Bertingkat nih. Berarti sesudah ini ada lagi ya pertanyaannya. Ya, betul, Pak. Oke, Pak Evans, silakan. Pertanyaan susah jawabnya nih, karena ada tingkatannya kayaknya nih ya. Apakah bisa kan ketergantungan? Mungkin, saya pikir mungkin iya. Artinya, ketika kita membangun keintiman, kedekatan tersebut bisa mungkin ya, kalau diistilahkan gitu ya, ada satu istilah secara enmesh. Jadi enmesh itu mungkin kalau pengertian yang bisa saya gunakan itu kayak itu loh, kentang yang hancur itu, mashed potato itu ya. Jadi kayak wah, itu betul-betul jadi udah nggak ada bentuknya, udah nah kayak gitu. Jadi bisa dekat itu dalam situasi yang kayak gitu tuh, kayak bener-bener kayak kentang yang udah hancur, benar-benar udah nggak bisa dibedain lagi satu sama lain. Nah, situasi itu ya bisa negatif banget, di mana artinya masing-masing akhirnya sangat tergantung satu sama lain untuk berbagi peran ya, tidak mampu untuk mengambil tanggung jawab begitu. Itu mungkin kalau ketergantungan yang dimaksud ke arah situ, maka bisa jadi negatif begitu. Itu mungkin Pak Wijaya kalau penjelasan saya gitu, apakah bisa dipahami? Oke, terima kasih Pak Evans. Sekarang pertanyaannya, apakah dalam konteks ketergantungan itu sendiri, biasa kan kita tahu bahwa efek yang ditimbulkan dari sebuah ketergantungan itu kan cenderung negatif. Nah, bagaimana kecenderungan dalam konteks emosional ini bisa mungkin membawa lebih banyak dampak positifnya? Saya kan juga nggak tahu ya, mungkin apakah Pak Evans bisa memberikan contoh-contoh kasus atau mungkin pengalaman pribadi mengenai hal ini? Ya, silakan, Pak. Mungkin sebelum menjawab, kalau bisa supaya clear nanti bagi para pendengar kita juga, mungkin didahului dengan penjelasan apa sih yang dimaksud dengan ketergantungan emosional itu. Mungkin Pak Evans perlu memberi let's say definisi sederhana, apa sih yang dimaksud ketergantungan emosional itu, sehingga ketika dikaitkan dengan emotional intimacy nanti kita bisa clear mengenai pertanyaan Pak Wijaya. Silakan Pak Evans. Iya, jadi tadi yang saya maksud bahwa kalau ditanya apakah keintiman emosional menjadi ketergantungan, bisa. Tadi kalau situasinya di mana pasangan akhirnya saling bercampur, di mana tidak lagi mampu membedakan peran satu sama lain, tidak lagi mampu untuk memiliki tanggung jawab masing-masing ya. Nah, itu yang kemudian bisa diartikan sebagai sebuah ketergantungan secara emosional. Karena dampaknya adalah ketika misalkan tadi ya, satu itu contohnya ya, misalkan tiada begitu, yang satu itu betul-betul hancur betul, bukan main, karena seakan-akan seluruh peran dan tanggung jawab itu ada di situ, padahal dia sendiri kan sebenarnya tanggung jawab begitu. Nah, oleh karena itu, jadi kalau ditanya bagaimana justru harusnya menjadi positif, nah keintiman yang mestinya dibangun bukanlah
kita masing-masing jadi meniadakan peran dan tanggung jawab masing-masing gitu. Malah justru dengan kita membangun keintiman emosional, kita menjadi membangun rasa percaya, trust bahwa pasangan kita peran dan bisa bertanggung jawab. Itu yang menjadi kuncinya. Ada rasa trust begitu. Nah, ini yang seringkali rasa trust yang dibangun untuk meyakini bahwa pasangan kita bisa memiliki peran dan tanggung jawab yang nantinya diwujudkan dalam bentuk berbagi tanggung jawab begitu. Nah, ini yang seringkali mungkin menurut saya banyak pasangan tidak tindak lanjuti dengan itu. Karena ada distribusi peran dan tanggung jawab yang bisa dilakukan. Kira-kira itu mungkin menurut saya. Baik, terima kasih, Cukup Pak Evan. ya? Ada tingkat 3, Pak Wijaya? Waduh, makin Cukup susah Pak. ini. Terima kasih untuk penjelasannya Pak. Rekan-rekan yang lain ada pertanyaan, komentar? Atau ada teman sharing? Tadi kan Pak Evans ketika pengantar ya mengungkapkan apa yang biasa diungkapkan di publik melalui berbagai macam media yang tapi orang mungkin belum terlalu paham bahwa di masa pandemi ini kita sering di rumah, tetapi berada di rumah dekat tapi bisa menjadi jauh. Ya, nah mungkin pertanyaan saya, apa sih yang dapat membuat kita meskipun secara jarak misalnya kita dekat, tetapi secara let's say emosional kita seperti jauh. Dan bagaimana membuat supaya kesempatan, ya tadi kan sudah di-sharing soal doa bersama, tapi kalau ada hal-hal lain, bagaimana kita betul-betul memanfaatkan pandemi ini, misalnya kita ambil hikmahnya untuk meningkatkan keintiman kita secara emosi, ya, atau tadi menabung emosi-emosi positif, bukan sebenarnya ini karena dekat banyak nariknya nih, kan orang bilang banyak yang narik nih Pak, jadi emosi negatif yang jadi bukan banyak nabung, makanya kalau ada yang banyak perceraian, ya, jadi apa yang membuat bisa kita merasa jauh secara emosional walaupun dekat secara fisik, dan bagaimana menata supaya kedekatan fisik itu betul-betul sekaligus menjadi kedekatan secara emosional. Pak Evan. Iya Pak, tadi saya juga udah ungkapkan, saya belajar juga dari mentor Pak Anton dan Bu Jenny. Beberapa kali di grup kami beliau cerita, memang harus ada usaha kelihatannya, jadi usahakan dengan sengaja begitu. Jadi misalkan Pak Anton pernah cerita soal tiap pagi jalan dengan Johan begitu, diusahakan juga dengan Ibu Jenny, walaupun Ibu Jenny sempat sakit waktu itu ya, juga diusahakan. Jadi memang menurut saya kami juga belajar untuk diusahakan dengan sengaja, dan mungkin ini yang menjadi challenge buat banyak dari antara kita pasangan. Seringkali kita ngerasa bahwa kalau kita udah menikah, lalu seakan-akan semuanya akan terjadi begitu saja begitu ya. Ya kan kita udah menikah, jadi udah gitu. Jadi seakan-akan kayak alamiah semua akan terjadi begitu saja. Padahal nggak bisa begitu kan gitu. Hubungan adalah sebuah, dan itu harus diusahakan dengan sengaja begitu. Harus dibangun dengan sengaja. Mungkin malah Pak Anton bisa menambahkan. Anton. Ya, barangkali begini. Saya satu kali baca tentang ilustrasi pernikahan, katanya. Cerita tentang bagaimana pernikahan di India dengan pernikahan di Amerika. Jadi yang di Amerika itu mungkin ngeledek yang di India, karena saat itu pernikahannya kan sering yang diatur begitu ya. Ya. Nah, tapi kan pada kenyataannya kan perceraian lebih banyak di Amerika. Nah, sehingga yang India ini mengatakan begini, ya. Kalian memang katanya waktu mau nikah itu seperti sop panas katanya, ya, karena kan sudah pacaran, sudah apa gitu ya. Nah, tapi kalian katanya menaruh sop panas itu di kompor yang tidak menyala. Kami ini sop yang dingin, karena kan baru kenal, tapi menaruhnya di atas kompor yang menyala.
Nah, jadi barangkali ya pernikahan sesuatu yang memang harus ditaruh di atas kompor yang menyala. Dan tugas kita adalah tetap menjaga api itu menyala. Dengan memberikan segala sesuatu yang membuat api itu menyala. Jangan take it for granted bahwa kita ini sudah pacarannya lama loh, udah deket segala, everything going well, seperti dikatakan oleh Pak Evan tadi ya, take it for granted. Tapi kita ini harus bisa memelihara kompor itu tetap menyala. Ya, itu barangkali dari saya. Ya, terima kasih. Ya, Thank mungkin you, Pak. justru di situ persoalannya ya, Pak. Bagaimana gini kan? Siapa Stephen Covey apa yang pernah bilang begini kan? Ketika Anda melihat ada persoalan di company Anda akan mencari cara supaya company itu bisa berjalan. Anda cari berbagai macam usaha. Ketika karir Anda di kantor menghadap kemandekan atau Anda disalib oleh orang, Anda mencari cara supaya Anda bisa mengembangkan diri dan meraih posisi yang semakin baik. Semestinya di perkawinan juga begitu. Tetapi tadi kan Pak Evan mengatakan usaha, kompor yang panas. Saya rasa banyak orang menikah itu tidak punya kompor yang menyala itu. Ya, atau tidak usah. Mengapa sih kita kalau urusan perkawinan, ini Pak Evans atau Pak Anton teman-teman, mengapa kalau urusan perkawinan kita tidak berjuang sehebat seperti ketika kita memperjuangkan karir lain? Saya sering bilang perkawinan adalah karir maha besar, malah perkawinan karir maha besar. Mengapa kalau di profesi kita di bisnis kita mau mati-matian mencari cara supaya ini tetap terpertahankan? Mengapa banyak orang kalau di pernikahan malah tidak seperti di bisnis dan di pekerjaan profesional ya? Mengapa tuh Pak Evans? Apakah secara psikologis bagaimana ini Pak? Bagaimana supaya punya kompor yang menyala? Mau berusaha. Setuju Pak. Iya, setuju Pak Leanus. Jadi seakan-akan memang banyak orang tidak melihat bahwa hubungan justru merupakan hal atau faktor yang sangat penting dalam, seakan-akan kalah dari tadi misalkan contoh bisnis atau uang gitu ya. Ini yang saya mungkin pahaminya begini Pak, dari pengalaman mungkin ada semacam budaya kita menekankan satu sisi saja gitu. Contohnya misalkan yang saya sebut sebagai prestasi aja gitu. Contohnya gini Pak Arlianus, dulu waktu saya belum pacaran dengan Caroline, belum punya pacar gitu ya, saya selalu ditanya gitu, kapan punya pacar gitu. Kemana-mana Pak ditanya, kapan punya pacar gitu. Karena saya kesel Pak, akhirnya saya punya pacar beneran, saya bawalah Caroline, ini loh pacar saya, beneran orang gitu ya, bukan mainan. Udah punya pacar Pak, pertanyaannya kan nggak selesai ya Pak. Habis itu pertanyaannya kan adalah, kapan married gitu kan. Pak, maybe yes, maybe no. Tapi tanya terus Pak, kapan married terus. Sampai bosen, akhirnya kami married beneran Pak, bulan Mei. Gitu. Bukan maybe yes, maybe no. Nah, habis punya ya. Mei beneran Pak. Mei beneran. Habis itu habis menikah ditanya lagi kan Pak, kapan punya anak? Udah punya anak ditanya lagi Pak, kapan punya adeknya? Pak, bahkan kami punya anak 3 Pak sekarang, yang 2 kembar Pak. Ditanya lagi, kapan punya anak laki? Refleksi saya dari pertanyaan-pertanyaan itu, maksudnya gini Pak, kalau belum punya pacar, berarti belum lengkap, belum berprestasi, belum mencapai sesuatu lah gitu. Kalau punya pacar belum married, masih kurang, masih belum apa gitu. Nah itu yang terus aja begitu. Kalau punya anak perempuan belum punya anak laki, belum lengkap, belum mencapai sesuatu, belum berprestasi. Kalau pengertian saya. Jadi intinya kayak menekankan hanya satu sisi saja, tapi tidak melihat bahwa sebenarnya dimensi dari itu jauh melebihi satu sisi yang kita atau budaya kita tekankan itu, bahwa kita selalu harus mencapai satu
satu tahap seakan-akan habis ini harus ke situ, habis itu harus ke sini. Nah itu yang seringkali kita akhirnya jadi tidak menikmati hubungan sekarang saat ini dengan pasangan, karena mikirnya selalu habis menikah nanti harus punya anak, habis punya anak nanti harus punya ini, harus punya itu, harus punya apa. Hubungannya jadi nggak dibangun, tapi lebih penting untuk punya ini, punya itu, bisa begini, bisa begitu. Padahal mungkin bukan itu yang sebenarnya. Jadi tadi yang Kok Anton bilang, usaha untuk membangun hubungannya tidak dilakukan dengan sengaja, tapi lebih pada kita belum punya rumah, rasanya wah belum nih gitu. Jadi akhirnya suami usahanya sengaja keras untuk dapetin uang gitu ya. Pada ya punya rumah penting, tetapi menjaga hubungan itu jauh lebih penting. Atau misalkan punya mobil penting, tetapi jauh lebih penting daripada punya mobil, atau bisa jalan-jalan ke luar negeri, atau bisa ngapain, bisa ini, bisa itu gitu. Itu mungkin yang saya maksud Pak Hanus. Apakah atau cukup jelas gitu? Soal nilai ya Pak, berarti? Iya betul. Soal nilai. Apakah nilai atau konsep semacam ini itu universal atau hanya di negara kita Indonesia atau di Asia? Saya rasa mungkin ya maksudnya ya hampir sama di mana-mana selalu begitu Pak. Makanya kalau di pesta-pesta pernikahan tuh yang jomblo-jomblo tuh stres Pak. Gitu, kapan meritnya gitu. Padahal ya mungkin ya jadi jomblo juga nggak apa-apa kan Pak ya, secara teologis ya Pak. Gimana tuh Pak? Yep. Kalau itu panggilan dari Tuhan. Iya itu. Bukan karena takut ya, bukan karena takut menikah. Tapi kalau ada orang memang panggilannya memang dengan jomblo dia bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan di berbagai bidang, tentu saja dengan lebih baik begitu. Oke. Terima kasih Pak Anton Bukran. Ada lagi teman-teman yang mau sharing atau mau bertanya, mau berkomentar? Oke, pertanyaan lagi Pak Evans. Mudah-mudahan jangan bosan ya. Oke, pertanyaan saya adalah, saya percaya bahwa kedewasaan emosional seseorang itu berpengaruh terhadap topik yang kita bahas pada hari ini ya, keintiman emosional. Pertanyaannya adalah bagaimana jika salah satu pasangan itu memiliki masalah kedewasaan emosional. Jadi yang perlu kita tangani lebih dulu ya personalnya gitu atau relasinya Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Silakan Pak Evans. Tabu Karolin. Iya, betul. Saya setuju sih, Wi. Jadi, sorry, saya jadi sebut nama panggilan ini, nggak apa-apa ya. Apa-apa, Pak. Jadi, ya bahwa kedewasaan emosi pasti juga turut akan berperan di dalam membangun keintiman. Tadi pertanyaannya, apakah atau justru kita harus membangun kedewasaan emosi lebih dahulu. Nah, tadi mungkin terkait dengan kedewasaan perlu didefinisikan lebih dahulu ya, apa yang dimaksud dengan kedewasaan emosi. Kalau misalkan pengertiannya adalah bahwa yang dimaksud adalah kedewasaan emosi berarti bagaimana seseorang misalkan memiliki komponen-komponen penting ya, istilahnya kematangan emosi seseorang, yaitu misalkan mampu berempati, mampu untuk fokus masalah, mampu bekerja sama ya. Nah, tentu saja hal-hal tersebut menurut saya itu sesuatu memang sebenarnya bisa dibangun ya sejak awal sebelum membangun hubungan dengan pasangan, tetapi juga berkembang hubungan yang kita jalani begitu. Tadi istri saya juga udah cerita ya. Jadi kami menurut saya walaupun tahu tentang empati, ngajarin tentang empati di kelas di kampus, tapi antara yang dipraktekin, nah itu sesuatu yang bisa jadi sangat berbeda. Jadi perlu harus terus dilatih. Jadi bagaimana maka
saran saya adalah kedewasaan atau kematangan emosi itu perlu untuk terus dibangun, dikembangkan dalam proses hubungan kita gitu. Jadi kedua-duanya Pak Wijaya. Jadi di satu sisi perlu memang kebetulan Pak Wijaya kan juga sangat serius mendampingi pasangan-pasangan yang mau menikah. Sebelum menikah itu penting sekali untuk dibangun ya kemampuan mereka punya kemampuan-kemampuan tersebut, tapi juga dalam menjalin hubungan dengan pasangan itu terus perlu dikembangkan terus begitu. Ya tadi contohnya soal berempati aja ya, belajar untuk mendengarkan satu sama lain. Mau nambahin? Itu aja. Mungkin begitu Pak Wijaya atau Pak Lanus? Ya. Apakah Kalau cukup boleh jelas? dilanjutkan Pak Evans, bagaimana kita mengenali bahwa ternyata kita punya persoalan ini mengenai emotional intimacy. Kita ada masalah. Bagaimana? Apakah ada sebutlah tanda-tandanya bahwa kita secara emosional ini ada persoalan begitu? Iya. Menurut saya ciri paling jelas Pak, bahkan mungkin dalam berbagai dimensi kehidupan pasangan, bahwa pasangan itu tidak intim satu sama lain ya, adalah komunikasi Pak. Oke. Jadi ketika pasangan itu mampu untuk berkomunikasi, dalam pengertian bahwa yang paling ekstrim adalah tidak ada komunikasi sama sekali, itu paling ekstrim. Jadi saling diam gitu ya, menarik diri dan tidak sama sekali melakukan komunikasi. Atau ya ada komunikasi tapi yang ada kritik, marah gitu. Terus, nah itu udah jelas sudah mengeluarkan sinyal-sinyal tanda-tanda bahaya itu Pak. Jadi memang komunikasi itu menjadi paling kuat yang menandakan keintiman pasangan itu punya sinyal-sinyal lampu merahnya Pak. Kuning, lampu merah. Paling gampang dikenali ya ini ya Pak? Paling gampang dikenali, betul. Kalau udah begini sudah semestinya mencari pertolongan atau? Iya, kalau ketika sejak awal diketahui dan memang ada baiknya juga, tetapi ketika pasangan sudah memahami, mengenali adanya ciri-ciri tersebut, nah mulailah mengambil tindakan-tindakan untuk tadi yang kata Pak Anton bilang, kompornya harus dinyalain lagi tuh, gitu, harus dinyalain lagi, harus diusahain lagi. Saran saya tadi ikutilah latihan yang diberikan oleh Chan dan Slade. Dengan misalkan duduk lagi bersama ya dengan pasangan, ngopi-ngopi ya, pilih tempat yang nyaman. Oh kalau sekarang nggak bisa ya, lagi boleh keluar, mungkin Pak. di rumah saja ya. Pilihlah waktu di rumah atau di mana gitu ya yang nyaman, bisa duduk berdua, mungkin couch ngobrol ya sambil ngopi-ngopi, ya, ngobrol tentang satu sama. Nambahin? Mungkin kalau saya melihat dari banyak couple yang sharing gitu ya, banyak yang mereka nggak menjadi sahabat satu dengan yang lain ya, gitu loh. Jadi sebagai suami istri, tapi nggak punya kedekatan, jadi ya tinggal bersama, ngobrol seperlunya, cuma masalah pernikahan, masalah tapi nggak menjadi sahabat dekat gitu. Jadi banyak hal yang di dalam hatinya itu dia sharing ke orang lain, sharing ke teman, atau sharing ke sahabat baiknya, tapi nggak ke suami istri. Nah, banyak dari suami istri yang bermasalah, kita anjurkan untuk, ayo coba, kalaupun ditanya, masih ada cinta nggak nih? Kalau sulit sekali mereka menjawab, kita anjurkan, cobalah jadi teman dulu gitu loh. Anggap ini teman baik yang kita bisa cerita apapun gitu loh. Jadi bangun friendship-nya. Baru saat kita building friendship, mengenali positif-positifnya mereka, baru mereka intim lagi sebagai suami istri gitu ya.
Ini itu Pak. Baik, Pak Evan, Bu Caroline, terima kasih. Masih ada teman-teman atau mau menambah Anton mau nambahin lagi ini? Kita selalu memerlukan nasihat dari mentor. Mereka sudah sampaikan semuanya dan jadi contoh. Kata kuncinya sahabat. It's very true. Ya. Menjaga unsur-unsur persahabatan dalam relasi sebagai suami istri. Walaupun istri itu bukan sahabat, itu istri beneran, bukan sahabat, bukan teman. Tapi menjaga unsur-unsur persahabatan itu tetap ada. Kalau itu nggak ada, kita bisa lebih baik ke orang lain daripada kepada istri kita nanti. Ya. Oke, masih ada Kak pertanyaan, komentar dari teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, apakah ada semacam closing statement atau pernyataan kesimpulan dari Pak Evans, Bu Caroline mengenai percakapan kita pada episode ini? Kalau silakan Pak. Sebagai penutup, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, teman emosional adalah sebuah usaha ya, sebuah tindakan yang perlu dilakukan secara sengaja. Seperti tadi kata Panton, jangan take it for granted. Nyalakan kompor Anda, ya, dan bangunlah dasar dari hubungan intim emosional Anda dengan mendasari bahwa Anda dan pasangan merupakan sama lain, ya. Dan jangan lupa ya, firman Tuhan yang mendasari tadi dari 1 Korintus 13:8 bahwa kasih di keintiman emosional Anda. Mungkin itu beberapa hal yang bisa menguatkan, menginspirasi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Bapak Dr. Evans Gary dan Ibu Caroline yang telah memberikan penjelasan dan juga merespons beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kita pada episode kali ini. Terima kasih kepada komunitas Pasutri GKI Perniagaan yang telah berpartisipasi di dalam acara pernikahan bahagia pada malam ini, dan terima kasih juga kepada semua rekan Pasutri yang telah bergabung melalui kanal YouTube YKB GKI TV. Mari terus membangun dan merawat emosional intimasi kita sehingga pernikahan bahagia yang sudah Allah sediakan bagi kita dapat terus kita miliki sampai selama-lamanya. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa, dan saya memohon kesediaan Pak Anton untuk memimpin kita dalam doa. Pak Anton, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk inspirasi, untuk kisah nyata, untuk kejujuran, untuk segala sesuatu yang baik yang sudah dibagikan oleh pasangan saudara kami Evan dengan Oling. Kami berterima kasih. Kami berdoa kiranya apa yang sudah mereka bagikan akan membangun, akan menginspirasi, akan menolong, akan menyembuhkan mereka yang akan mendengarnya nanti. Setiap kami yang menikmati apa yang sudah mereka bagikan. Mohon berkat Tuhan untuk ini semua. Dan kami ingin menyerahkan hidup pernikahan kami satu persatu, agar dari hari ke hari makin indah, dan kami menemukan Engkaulah Tuhan yang memimpin untuk menjadi lebih indah. Terima kasih Tuhan, peliharakan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita pada acara pernikahan bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV pada malam ini. Dan salam bahagia dari kami, dari studio, dan sampai jumpa Kamis depan, tentu dengan topik-topik yang semakin menarik. Tuhan memberkati pernikahan kita. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
450 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.